Buku Dunia Arab pengarang Philip K. Hitti, penerbit Sumur Bandung 1962, halaman 9 sampai dengan halaman 15. Burung punis, burung negeri Arab, timbul kembali dan sayapnya memang kuat. Islam, agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada dewasa ini mempunyai tidak kurang dari 275 juta pengikutnya, terdapat di antara hampir semua kalangan bangsa-bangsa. Mereka inilah yang disebut kaum muslimin. Satu di antara 8 orang umat manusia adalah pemeluk agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW sedang adzan, seruan untuk bersembahyang, terdengar hampir pada tiap penjuru di atas muka bumi, selama 24 jam setiap. Yang dicipta oleh bangsa Arab bukan hanya suatu kerajaan, tetapi juga suatu kebudayaan. Mereka adalah ahli waris dari kebudayaan lama yang berkembang di tepi sungai Tigris dan Efrat, di lembah sungai Nil dan di pesisir timur Laut Tengah. Kemudian sifat-sifat utama dari kebudayaan Yunani Romawi pun dipelajarinya dan dikembangkan dan oleh karena itu merekalah yang menyebarkan banyak pengaruh-pengaruh kebudayaan ini ke benua Eropa dalam aman abad pertengahan, sehingga Eropa terbangun dari tidurnya dan bertumbuh ke arah Renaissance modern. Dalam permulaan abad pertengahan tak suatu bangsa pun yang lebih besar sumbangannya untuk proses kemajuan manusia dari bangsa Arab, dan sebutan Arab-Arab di sini meliputi semua bangsa-bangsa berbahasa Arab, termasuk juga yang diam di daerah Arab. Mahasiswa Arab sudah asyik mempelajari Aristoteles tatkala Karel Agung serta pembesar-pembesarnya masih asyik belajar menulis namanya. Para sarjana di kota Cordoba, sebuah kota yang mempunyai 17 buah perpustakaan dan satu di antaranya mempunyai lebih dari 400.000 jilid buku, gemar sekali mandi di tempat pemandian yang indah-indah. Sedang pada waktu yang bersamaan orang-orang pada perguruan tinggi di Oxford menganggap pekerjaan mandi itu suatu kebiasaan yang berbahaya. Bagi kita sejarah bangsa Arab itu adalah penting, justru karena ia menyentuh inti dari sejarah agama dunia yang ketiga, agama terakhir yang besar yang berdasarkan keesaan ilahi dan yang erat pertaliannya kepada agama Yahudi dan Kristen, yaitu agama Islam. Dipandang dari sudut sejarah, agama Islam itu adalah cabang dari kedua agama tadi dan dari semua agama. Islamlah yang paling banyak titik persamaannya dengan kedua agama itu. Ketiga agama ini bersumber pada suatu hidup kerohanian yaitu hidup Bani Samyah. Seorang muslim yang beriman dapat menguraikan sebagian terbesar dasar-dasar agama Kristen dengan mudah. Keunggulan senjata Arab ada kalanya memuncak, tetapi ada juga kalanya berkurang. Hanya ajaran Nabi Muhammad itulah ajaran tentang Allah yang Esa yang senantiasa menundukkan berbagai-bagai bangsa, sebagai bangsa Turki dan Mongol, bangsa-bangsa yang pernah menaklukkan bangsa Arab dengan kekuatan senjata. Dan dalam dunia modern sekarang adalah suatu kenyataan yang penting, bahwa Islam dahulu dan sekarang tetap merupakan suatu kekuatan yang hidup dari Emairo Endo sampai Indonesia, dan menjadi pandangan hidup bagi berjuta-juta umat manusia. Pada dewasa ini bahasa Arab merupakan bahasa pergaulan bagi kurang lebih 50 juta orang. Selama beberapa abad dalam abad pertengahan, bahasa Arab itu adalah bahasa ilmiah, kebudayaan dan pikiran yang progresif di seluruh bahagian dunia yang beradab. Berkat usaha orang-orang Arab, maka di antara abad ke-9 dan ke-12 terciptalah banyak buku dalam lapangan ilmu filsafah, ketabiban, sejarah, agama, ilmu falak dan ilmu bumi, lebih banyak di jumlahnya daripada yang pernah dicipta dalam bahasa lain. Di dalam bahasa-bahasa Eropa Barat masih didapati bekas dari pengaruh ini. Di samping abjad Latin, abjad Arablah yang terbanyak dipakai di seluruh dunia. Di antara kedua turunan Bani Samyah yang masih hidup sekarang yaitu bangsa Yahudi dan Arab, pada bangsa Arablah didapati lebih banyak sifat-sifat asli pada perawakan dan kerohanian. Sungguh pun bahasa Arab itu, dipandang dari sudut literatur, adalah bahasa yang termuda di antara kumpulan bahasa-bahasa Samyah. Tetapi bahasa ini lebih banyak mewarisi sifat-sifat asli bahasa induknya, bahasa Samyah, daripada bahasa Ibrani dan lain-lain. Bahasa yang bersaudara dengan itu agama Islam sendiri pun, dalam bentuknya yang asli, adalah penyempurnaan sewajarnya dari agama Samyah. Di Eropa dan Amerika sebutan Samyah Semite dalam bahasa Inggris, itu telah menjadi sindiran terhadap orang Yahudi akan tetapi apa yang disebut raut muka orang Samyah, termasuk juga potongan hidung yang tinggi membungkuk itu, sama sekali bukanlah sifat Bani Samyah. Justru inilah terutama yang membedakan orang Yahudi dari bentuk perawakan Bani Samyah, sifat mana mungkin diperolehnya dari kawin-kawin yang terjadi antara bangsa Hitit Hurit dan bangsa Ibrani. Apa sebabnya sehingga orang Arab,
termasuk suku pengembara, merupakan contoh yang tepat sekali dari suku bangsa Samyah, baik dipandang dari sudut ilmu hayat, ilmu, jiwa, sosial maupun dari sudut ilmu bahasa. Hal ini harus dijelaskan dengan letak negerinya yang terpencil, ditambah lagi dengan cara hidup yang tak banyak berubah-ubah di padang pasir. Alhasil dari suatu penghidupan di daerah yang terpencil ialah bahwa bangsa yang hidup di situ, dipandang dari sudut ilmu etnologi, tinggal tetap murni tak bercampur, seperti yang didapati di Arab Tengah. Sebutan Pulau Arab adalah contoh yang tepat dari hubungan yang tak pernah putus antara penghuni dan buminya. Seandainya pun pernah ada perpindahan suku-suku bangsa ke negeri Arab, yang masing-masing menguasai dan mengusir suku bangsa yang mendahuluinya, seperti pernah terjadi di India, Yunani, Italia, Inggris dan Amerika Serikat, ilmu sejarah tidak mengetahui hal itu lagi. Juga kita tidak mengetahui apakah pernah ada penyusupan yang dilakukan oleh sesuatu bangsa, yang dapat mengatasi rintangan alam yang didapati di padang pasir Arab, dan dapat menduduki negeri itu. Penghuni tanah Arab, terutama kaum Badawi, pada kenyataannya tetap sama dari abad ke abad. Dan tanah Arablah negeri asal dari cikal bakal suku-suku bangsa Bani Samyah, yaitu bangsa Babilonia, Assyria, Chaldea, Amoryah, Ararir, Punisia, Ibrani, Arab dan Abesinia. Disinilah mereka itu pernah hidup sebagai satu bangsa. Bangsa Arab asli kaum Badawi. Sungguh pun yang menjadi bahan pembicaraan di dalam buku Cinir meliputi sernua bangsa berbahasa Arab bukan saja di negeri Arab, tetapi juga di berbagai negeri, termasuk Syria, Libanon, Palestina, Transjordania, Irak, Iran, Mesir, Afrika Utara serta Sisilia dan Spanyol dalam abad pertengahan. Namun perlu juga terlebih dahulu kita taruh perhatian atas bangsa Arab asli, yaitu kaum Badawi. Kaum Badawi bukanlah suku pengembara yang hidup mengembara hanya untuk mengembara saja. Akan tetapi dengan hidup mengembara itu mereka memperlihatkan cara penyesuaian hidup yang setepatnya yang dapat dilakukan oleh manusia atas syarat yang dituntut oleh padang pasir. Di mana ada rumput tumbuh, kesitulah mereka pergi untuk mencari padang bagi ternak mereka. Hidup mengembara di atas padang pasir adalah juga suatu cara hidup yang berdasar ilmu pengetahuan seperti ilmu yang perlu dipelajari untuk perindustrian di Detroit atau Manchester. Penghidupan di atas padang pasir berarti suatu penyesuaian hidup gejala pantas dan sabar dalam keadaan alam yang serba sulit. Dan bukanlah negeri Arab itu untuk sebahagian besar terdiri dari padang pasir melulu dan hanya dikelilingi oleh sebidang tanah yang dapat didiami? Orang Arab menyebut negerinya pulau, dan memang negeri itu adalah satu pulau yang dikelilingi oleh air pada 3 sudut dan dibatasi oleh pasir pada sudut yang keempat. Sungguh pun negeri itu amat luas. Jazirah Arab ialah jazirah yang terbesar di atas dunia, jumlah penduduknya ditaksir hanyalah kira-kira 7 atau 8 juta. Para sarjana ilmu bumi mengemukakan bahwa dahulu negeri itu merupakan sambungan padang pasir Sahara, kini terputus oleh lembah Sungai Nil dan Laut Merah, dengan daerah padang pasir yang membujur melintasi Asia, Iran Tengah dan padang pasir Gobi. Negeri Arablah salah satu daerah yang paling kering dan paling panas di atas muka bumi. Walaupun negeri itu berbatasan dengan laut di sebelah timur dan barat, tetapi perairan ini masih terlampau kecil untuk dapat mengimbangi keadaan udara yang menetap dari daratan Afrika Asia yang tak berhujan itu. Samudera di sebelah selatan memang membawa hujan, akan tetapi musim kemarau yang silih berganti menimpa negeri itu, tidak seberapa meninggalkan hujan untuk daerah sebelah pedalaman. Oleh sebab itu dapatlah kita mengerti kenapa angin timur yang sejuk dan segar itu selalu merupakan pokok yang digemari oleh penyair Arab untuk dinyanyikan. Hidup kaum Badawi masih seperti hidup nenek moyangnya, yaitu tinggal di dalam kemah yang dibuat dari bulu kambing atau unta, sedang domba dan kambingnya masih digembalakan di atas padang rumput zaman dahulu kala. Pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh seorang Badawi ialah beternak domba dan unta. Serta kadang-kadang juga kuda, berburu dan keluar mencari nafkah. Menurut kaum Badawi hanyalah pekerjaan tadi yang pantas untuk dikerjakan kaum lelaki. Adalah suatu keyakinan dari kaum lelaki Badawi, bahwa bercocok tanam itu dan segala ragam perdagangan dan kerajin bertentangan dengan kehormatannya. Dan memang tidak banyak tanah yang dapat diusahakan dan gandum pun sedikit sekali di sana. Roti adalah suatu kemewahan bagi orang Arab. Jenis pohon kayu hanya di sebelah selatan, yang menghasilkan kopi Arab yang termasyhur beberapa saja yang ada, seperti pohon kurma dan pohon kopi itu, kemudian ada sedikit kebun buah anggur dan pada wadah-wadah didapati banyak buah-buahan seperti buah badam, tebu dan semangka. Pohon kemenyan yang didatangkan ke negeri Arab.
Pada masa permulaan timbulnya perdagangan di Arab Selatan, masih tumbuh juga.